Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu pertama ini Bapa Surgawi masih memberikan kita kuat dan sehat, dan kita mau dengarkan firman Yahweh. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas segala pemeliharaanmu, penjagaanmu selama tahun 2025, dan kami bisa memasuki minggu pertama tahun 2026 ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami semakin dikuatkan, diteguhkan dalam Engkau. Dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya bawakan firman yang terambil dari Yesaya 49 ayat 14 sampai dengan ayat 16 yang berbunyi demikian. Namun Sion akan berkata, Yahweh telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang wanita melupakan anaknya yang masih menyusu sehingga dia tidak menyayangi anak kandungnya? Sekalipun mereka dapat melupakan, tetapi aku tidak akan melupakan engkau. Lihatlah, aku telah mengukirmu di telapak tanganku, tembok-tembokmu senantiasa ada di hadapanku. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita patut bersyukur kepada Bapa di surga karena di tahun 2025 sebenarnya banyak hal yang tidak berkenan yang kita lakukan dalam hidup kita melalui pikiran, perkataan, perbuatan. Tapi kalau sampai hari ini kita masih diberikan hidup, itu anugerah daripada Bapa di surga. Maka pada kesempatan ini saya bawakan tema firman hari ini adalah kasih Yahweh sempurna bagi manusia. Sekali lagi, kasih Yahweh sempurna bagi manusia. Kita tahu ketika Yahweh ciptakan Adam dan Hawa, ditempatkan di Taman Eden yang sungguh sangat indah, tidak ada hal yang membuat mereka susah di Taman Eden. Namun mereka melakukan dosa karena melanggar firman Yahweh, mendengarkan perkataan daripada si iblis itu. Jadi kita perhatikan di sini bagaimana manusia sudah rusak karena pekerjaan si iblis, tetapi Yahweh masih menunjukkan kasih-Nya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi, mereka membalut tubuhnya karena sadar dia telanjang dengan daun-daunan. Maka di dalam Kejadian pasal 3:21 bahwa Yahweh menggantikan pakaian mereka dari kulit binatang. Dan itu ditunjukkan juga di Perjanjian Baru bahwa begitu besar kasih Yahweh akan dunia ini sehingga mengaruniakan putranya tunggal supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku, apa bukti kasih Yahweh itu sempurna bagi manusia? Pertama, Yahweh tidak pernah melupakan manusia, sekalipun manusia sering melupakan Yahweh. Di dalam Yesaya 54 ayat 10 yang berbeda demikian, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak darimu, dan perjanjian damai sejahteraku pun tidak akan goyah. Yahweh yang berbelas kasihan kepadamu berfirman. Kita lihat di sini bahwa biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia daripada Yahweh tidak akan beranjak dari hidup kita. Buktinya di tahun 2025, saya percaya ada banyak kekurangan, kesalahan yang kita perbuat.
Tapi kalau sampai hari ini kita ada, itu merupakan bahwa Yahweh itu sangat-sangat peduli kepada kita, tidak pernah melupakan kita. Ya, Dia selalu menyertai kita. Dia mengukir kita di telapak tangan Dia, seperti dalam Yesaya pasal 49 tadi, di ayat 16, lihatlah aku telah mengukirmu di telapak tanganku. Bagaimana luar biasa ketika Adam belum jadi manusia, saudara ingat Yahweh membentuk Adam dari debu tanah, dibentuk di tangannya, itu mengukirnya. Ketika kita dalam kandungan ibu kita juga, Yahweh mengukir kita di dalam kandungan ibu kita dengan indah dan sempurna. Yang kedua, apalagi bukti daripada kasih Yahweh yang sempurna, Yahweh selalu menyertai kita dalam segala keadaan untuk menjalani hidup kita. Dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 9, dan aku telah menyertaimu kemanapun engkau pergi, dan telah menghancurkan musuhmu dari hadapanmu, juga telah membuat namamu besar seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Saya ingatkan lagi, di tahun 2025 atau tahun-tahun sebelumnya, bukankah kita banyak kekurangan kelemahan? Tetapi kalau sampai hari ini kita ada, itu bukti bahwa Yahweh menyertai kita dalam kehidupan kita. Sekalipun kita nggak taat kepada Dia, Dia selalu peduli dan menyertai perjalanan hidup kita. Jangan juga gara-gara itu, kalau gitu tahun 2026 ini saya nggak usah setia. Jangan demikian, justru dengan diberikan kesempatan bagi kita, kita semakin berubah, semakin sungguh-sungguh menyembah kepada Dia. Yang berikutnya, bahwa Yahweh mempunyai rancangan yang selalu indah bagi kita. Itu di dalam Yeremia pasal 29, di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 14 yang berbunyi demikian. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Maka kamu akan memanggilku dan kamu akan datang dan berdoa kepadaku dan aku akan mendengarkan kamu. Kamu akan mencari dan menemukan aku ketika kamu mencari aku dengan segenap hatimu. Dan aku akan ditemukan olehmu, firman Yahweh, dan aku akan memulihkan ketertawananmu, dan aku akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa, dari semua yang tempat yang aku telah menghalau kamu ke sana, firman Yahweh, dan aku akan membawa kamu dari sana kembali ke tempat yang aku telah membawa kamu dari sana ke pembuangan. Saudara perhatikan di sini bahwa aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan kepadamu, firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Ini bukti bahwa kasih Yahweh sempurna bagi manusia. Nggak dikatakan kalau kamu baik, aku baik. Saya sering singgung, ada nyanyian orang tertentu mengatakan, ya aku baik, engkau baik, kalau aku jahat, engkau jahat. Itu bukan sifat daripada Yahweh. Tetapi sifat Yahweh itu Dia selalu baik kepada manusia, karena kita tahu manusia ciptaan Yahweh yang paling sempurna, dipersiapkan untuk kemuliaan bagi namanya. Yang berikutnya, apa bukti kasih Yahweh yang sempurna bagi manusia? Bahwa dalam kegagalan manusia melakukan firman Yahweh. Adam dan Hawa gagal melakukan firman Yahweh. Terus bangsa pilihan Israel dikasih 10 hukum Taurat juga gagal. Tetapi Yahweh menunjukkan kasih-Nya bahwa Yesua datang ke dunia ini untuk
menebus manusia dari kesalahannya melalui tubuh dan darahnya. Di dalam Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Elohim sehingga yang mengaruniakan putranya, sehingga setiap yang percaya dan menerimanya memperoleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan, sekalipun manusia berkali-kali gagal, tetapi kasih Yahweh nyata bagi kita di dalam Yeshua HaMasyiah yang mau menebus dosa manusia dari segala dosa turunan, dosa yang dia perbuat. Bisa kita bayangkan seperti di Perjanjian Lama, kalau ada orang berbuat dosa, setiap hari Sabat harus membawa korban domba atau lembu sapi untuk penghapus dosanya. Tetapi di Perjanjian Baru kita nggak perlu membawa korban lagi. Sebab apa? Yeshua HaMasyiah sudah menjadi korban yang sempurna menebus dosa manusia di atas kayu salib. Itu bukti kasih Yahweh yang sempurna. Nggak perlu lagi kamu bawa korban. Aku yang mengorbankan diriku demi keselamatanmu. Jadi kita camkan itu baik-baik. Memasuki tahun 2026 ini, agar kita semakin takut kepada Yahweh, semakin setia menyembah kepada Dia. Sekalipun tahun lalu banyak kekurangan kelemahanmu, tetapi kalau sampai hari ini engkau masih ada, itu berarti kasih Yahweh sempurna buat engkau. Maka jangan sia-siakan kasih Yahweh, karena ada batas waktu yang Yahweh katakan, karena langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku kekal selamanya. Maka selagi kita masih diberikan hidup, gunakanlah kasih Yahweh itu lebih sungguh-sungguh kita menyembah Dia, memuliakan Dia. Berikutnya, apalagi bukti bahwa kasih Yahweh itu sempurna bagi kita, bahwa Yeshua telah mengambil segala kutuk daripada manusia akibat daripada dosa. Di dalam Galatia pasal 3:13, HaMasyiah sudah menebus kita dari kutuk Torah dengan telah menjadi kutuk demi kita, sebab telah tertulis, terkutuklah setiap orang yang tergantung pada kayu salib. Saudara bisa bayangkan, yang harusnya dikutuk itu adalah kita manusia berdosa, tetapi Yeshua HaMasyiah mengatakan, kamu tidak perlu dikutuk, biar aku yang mengambil alih semua kutuk manusia. Itu bukti kasih Yahweh yang sempurna bagi manusia. Maka kalau Dia sudah mengambil kutuk dari hidup kita, muliakanlah Dia, sembahlah Dia, beribadahlah kepada Dia setiap saat, karena itu yang harus kita lakukan sebagai tanda terima kasih kita atas kasih Yahweh yang sempurna menebus dosa kita, melunasi hutang-hutang dosa kita, bahkan memberikan jaminan hidup kekal. Saudaraku, apalagi yang kita tahu bahwa bukti kasih Yahweh itu sempurna bagi manusia, bahwa Yeshua mau mengambil alih semua beban yang kita miliki. Sekali lagi, Yeshua mau mengambil alih semua beban yang kita miliki. Kalau tadi dosa kita sudah dipikul di atas kayu salib, sekarang beban apa bebanmu? Masalah ekonomi, pekerjaan, masalah studi, masalah usaha. Yeshua HaMasyiah di dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Bayangkan, kalau kita punya beban yang sangat berat, Dia katakan, sinikan bebanmu, biar aku yang ambil alih mengambil bebanmu, memikul bebanmu. Kau nggak usah pikul bebanmu. Bukankah itu bukti kasih Yahweh yang sempurna? Dia nggak katakan, saya udah singgung tadi, kalau kamu baik, aku baik. Itu bukan sifat Yahweh. Sifat Yahweh mau mengambil alih semua beban kita.
Apakah bebanmu masalah kebutuhan ekonomi, atau masalah usaha tadi, atau mungkin ada penyakit di dalam tubuhmu? Yeshua HaMashiach mengatakan, marilah kepadaku kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Artinya, aku membebaskan bebanmu, tapi serahkan bebanmu itu kepadaku. Mungkin tahun 2025 kemarin masih banyak masalah yang belum terselesaikan. Di tahun 2026 ini, mari serahkan sepenuhnya bebanmu kepada Yeshua HaMashiach, karena kasih Yahweh itu sangat sempurna bagi manusia. Maka jangan sia-siakan kasih Yahweh itu. Engkau lakukan, berikan bebanmu kepada Dia supaya engkau merdeka, supaya engkau bebas. Berikutnya, apalagi bukti kasih Yahweh sempurna bagi manusia, bahwa Yeshua mengasihi manusia dan juga mengasihi orang-orang yang menyalibkan Dia. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 24 bagian A. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebenarnya Yeshua bisa lepaskan paku dari tangannya, dari kakinya, mahkota duri di atas kepalanya, dan semua tubuhnya bisa langsung pulih. Tetapi kalau dia lakukan itu, tidak terjadi penebusan bagi manusia. Waktu Pontius Pilatus mengadilinya, dia tidak menemukan satu kesalahan apapun dalam diri daripada Yeshua HaMashiach. Karena apa? Karena dia sempurna untuk menebus dosa manusia, supaya yang tidak sempurna menjadi sempurna. Makanya ketika dia disalib, dia melepaskan pengampunan. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kita pun yang sudah hidup dalam Yeshua HaMashiach, dikasih kesempatan hidup memasuki tahun 2026 ini, kalau ada kesalahan orang lain kepadamu, ampuni. Ya, di dalam Matius pasal 5:44, kasihilah musuhmu, beri dia makan. Itu satu bukti kalau Yeshua HaMashiach sudah hidup dalam diri kita. Kalau Yeshua mau mengampuni kita, harusnya kita pun mau mengampuni kesalahan orang lain. Seperti dalam doa Bapa kami dikatakan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau Bapa di surga mengampuni dosamu, maka engkau pun harus mengampuni dosa orang lain, supaya engkau selamat. Kalaupun tahun 2025 kemarin belum mengampuni orang, tapi masih di bawah engkau masuk tahun 2026 ini, itu kesempatan bagimu supaya bertobat dan mengampuni orang, supaya engkau mengikuti teladan Bapa kita di surga, Yeshua HaMashiach. Berikutnya, apalagi bukti kesempurnaan kasih daripada Yahweh kita, bahwa Yeshua sediakan tempat bagi kita anak-anaknya di surga. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3, jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Nanti aku datang lagi menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Bayangkan saudaraku, harusnya manusia upah dosa adalah maut, masuk neraka. Tetapi udah ditebus dosa kita, sekarang disediakan tempat yang sangat indah di surga. Tidak ada lagi tetesan air mata. Di sana tidak ada malam. Di sana tidak perlu kita cari nafkah. Semua sudah tersedia. Tugas kita setiap hari hanya memuji menyembah nama Yahweh. Kalau di dunia ini engkau tidak punya rumah, jangan sedih. Bapa di surga punya kasih yang sempurna bagimu, menyediakan rumah yang istimewa.
lantainya dari emas, temboknya dari mutiara, pintu gerbangnya dari permata. Ini luar biasa. Itu bukti bahwa kasih Yahweh sangat sempurna. Tidak dipersiapkan kepada orang-orang yang dikatakan kalau engkau hidup dalam aku siapkan tempat bagimu yang terindah di surga. Maka siapkan dirimu, karena Bapa di surga sudah siapkan tempat yang indah, yang mulia bagi kita, membuktikan kasih-Nya bagi kita. Selain itu, apalagi bukti kasih Yahweh yang sempurna bagi manusia? Kita diberikan otoritas untuk mengalahkan segala pekerjaan si iblis. Dan selain itu, nama kita sudah terdaftar dalam kerajaan surga. Ya, Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 10 ayat 19-20, Aku telah memberikan otoritas kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan mengadakan tanda mujizat. Tapi jangan bersukacita karena engkau dapat mengalahkan semua pekerjaan si iblis itu. Bersukacitalah sebab namamu ada di surga. Bayangkan, tadi disediakan tempat bagi kita, dikasih lagi otoritas kepada kita melawan, mengalahkan segala si iblis. Dan yang luar biasa, nama kita sudah terdaftar di surga, berarti pasti masuk surga, bukan mudah-mudahan, pasti. Yang membawa kita masuk surga bukan agama, bukan perbuatan baik, bukan nama gereja, bukan doktrin, tapi Yeshua HaMasyiah, sebab Dia datang dari surga turun ke bumi, naik lagi ke surga. Jadi jika engkau ingin selamat, hanya Yeshua HaMasyiah yang bisa menjamin engkau untuk masuk dalam kerajaan surga dan menghadapi keadaan dunia di tahun 2026 ini. Jangan takut, sebab Yeshua HaMasyiah sudah memberikan otoritas, artinya kendali di dalam diri kita untuk melawan, mengalahkan segala tipu muslihat daripada si iblis. Dan Yahweh juga bukti kasih-Nya menjamin makan, minum, pakaian kita. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, dan pakai, sebab Bapamu di surga menyediakan itu semua. Tapi cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Itu di dalam Matius 6 ayat 31-33. Jadi, bukankah Yahweh itu sangat sempurna kasih-Nya? Dosa kita ditebus, diberikan kuasa, Dia menerima kita apa adanya, dipersiapkan tempat di surga, diberikan kuasa mengalahkan si iblis, bahkan makan minum kita dijamin, dan itu yang luar biasa, saudaraku. Dan yang paling luar biasa lagi, kalau kita sungguh-sungguh mengikut kepada Yeshua HaMasyiah, setia mengikuti Dia, maka Dia juga memberikan otoritas kepada kita untuk memerintah bersama Dia selama 1000 tahun di dunia masa tenang. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1-4 yang berbunyi demikian. Dan aku melihat seorang malaikat yang turun dari surga dengan memegang kunci Abisos dan sebuah rantai besar pada tangannya, dan dia menangkap naga itu, yaitu ular tua yang adalah si iblis dan Satan, dan dia membelenggunya selama 1000 tahun. Dan dia melemparkan ke dalam Abisos dan menutupnya dan memeteraikannya di atasnya, supaya dia tidak dapat lagi menyesatkan bangsa-bangsa sampai masa 1000 tahun digenapi. Dan setelah masa itu dia harus dibebaskan untuk beberapa saat. Dan aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya, dan penghakiman telah diberikan kepada mereka, dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yeshua dan karena firman Elohim, serta siapapun yang tidak menyembah binatang buas itu maupun ikonnya, dan tidak menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya,
dan mereka hidup dan memerintah bersama Hamasya selama 1000 tahun. Luar biasa, saudaraku. Jabatan presiden hanya 5 tahun, tapi kalau kita setia mengikut Tuhan Yesus, kita akan memerintah bersama Dia dengan Dia di bumi ini selama 1000 tahun damai. Tidak ada kejahatan apapun. Inilah bukti daripada kasih Yahweh itu sangat sempurna. Dosa kita ditebus, dijamin kita masuk surga. Dia menerima kita apa adanya, diberikan otoritas mengalahkan segala si iblis. Bahkan kita diberikan kesempatan untuk memerintah bersama dengan Dia selama 1000 tahun damai di dunia ini. Oleh karena itu, di tahun 2026 ini, jangan engkau bermain-main lagi. Kalau tahun lalu banyak hal yang bertentangan yang kau lakukan melalui pikiran, perkataan, perbuatanmu, di tahun 2026 ini bertobatlah sungguh-sungguh supaya engkau dibawa masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami bersyukur atas anugerah-Mu, sekalipun Bapa di tahun-tahun yang lalu, di dalam perjalanan hidup kami banyak tingkah laku perbuatan kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Namun karena kasih-Mu yang sempurna kepada kami masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai saat ini. Maka di tahun 2026 ini, bahkan tahun selanjutnya, kami menyerahkan hidup kami kepada Bapa. Jiwa, roh, tubuh kami mau tundukkan kepada otoritas firman-Mu, di dalam otoritas kuasa-Mu. Berkati setiap anak-anak mendengarkan firman ini, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya bertobat sungguh-sungguh, dan kami menikmati kasih Yahweh yang sempurna itu, dan kami mempermuliakan Engkau dalam hidup kami setiap saat. Terima kasih Bapa. Engkau pimpin kami menjalani tahun 2026 ini supaya selalu berkemenangan di dalam Engkau. Berkati seluruh gereja-Mu, persatukan semua hamba-hamba-Mu, persatukan. Berkati bangsa dan negara kami supaya tetap rukun dan damai Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Hamasya kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Yahweh berkati.